Hai guys, di video kali ini saya mau cerita. Jadi saya tuh baru switch ya dari platform macOS ke Windows. Jadi sebelumnya kan saya pernah ngebahas tentang instalasi-instalasi macOS ya di MacBook Pro MD101 tahun 2012 itu. Cuman karena emang ada something dan suatu kebutuhan juga, jadi saya switch ke Windows karena memang untuk beli MacBook sendiri itu kan lumayan ya harganya. Dan ya MacBook Pro 2012 juga itu udah termasuk lama juga, dan itu udah nggak disupport juga kan, udah dapat 3 generasi update aja udah lumayan gitu. Jadi mungkin buat ke depan pertanyaan seputar MacBook dan macOS, gimana cara install macOS yang baru di MD101, mungkin saya juga nggak bisa jawab karena memang saya udah nggak pakai laptopnya gitu kan. Sekarang saya pindah ke laptop Windows. Nah, laptopnya apa? Jadi setelah cari-cari saya mutusin beli Infinix ya. Di handphone kan dia udah lumayan terkenal untuk handphone budget, dan memang dananya memang budget ya. Ini Inbox X1 Pro. Mungkin udah banyak yang review ya. Di video ini saya nggak mau nge-review karena udah banyak banget yang review. Nanti tinggal cari aja di YouTube atau di Google ya. Nah, untuk serinya ini kenapa saya ambil yang Pro, karena dia udah RAM-nya tuh udah 16 GB, SSD-nya udah 512 GB, dan pakai Core i7. Ya meskipun Core i7-nya udah lama ya, ini Gen 10, tapi masih cukup lah ya untuk keperluan saya, dan dia udah include OS Windows ya, Windows 10, dan free upgrade ke Windows 11. Laptop ini saya dapat di harga 6 jutaan, tepatnya 6.900.000, hampir 7 sih sebenarnya. Jadi ya lumayan worth it ya. Kalau misalnya beli MacBook Air tuh yang paling murah aja sekitar 12 juta ya. Itu dapat RAM 8, ya storage-nya 256, dan itu SSD-nya solder ya. Jadi kita nggak bisa nambah SSD. Kalau di sini ada satu slot SSD kosong M.2 yang bisa ditambah gitu. Cuman karena mentok budget lagi, jadi harddisk dari MacBook Pro kemarin saya masukin ke casing harddisk eksternal. Ini dari Orico, dia udah Type C ya, ujungnya udah Type C, cuman ya ujungnya masih USB biasa yang ujungnya Type C. Jadi kalau misalnya punya kabel Type C to Type C, bisa nih dikonekin ke handphone yang udah Type C atau ke laptop yang cuman ada Type C gitu kan. Jadi kita unboxing dulu dan sekalian kita setup di meja. Ini mejanya masih kosongan. Ini cuman ada monitor. Ini saya pakai monitor dari Lenovo L24i30. Ini saya beli gara-gara lihat di JTID. Cuman kalau misalnya ngelihat review monitor sekarang, pas beli ini tuh kayaknya aduh sayang banget gitu kan. Ternyata di harga yang sama udah ada monitor yang bagus. Ini saya beli di harga 1,6 dulu, dan ya udah saya pakai buat ngedit waktu pakai MacBook Pro kemarin. Terus untuk speaker saya pakai dari Logitech. Ini speaker budget juga, cuma saya lupa tipenya, pokoknya 200 ribuan gitu. Dan langsung aja yuk kita unboxing dan kita setup. Oke, ini jadi intinya setup meja minimalis, tapi budget gitu ya, pakai laptop itu. Nah, item pertama tuh ada apa sih namanya, stand laptop. Ini saya beli di Jakarta Notebook. Untuk harga nanti saya taruh di situ ya, saya juga lupa. Dan ya ini sih tinggal dibuka aja sih, dan tinggal di adjust aja buat ketinggian laptopnya. Ini saya taruh di sekitaran nomor 3 ya. Oke, ini buat spraynya, karena laptopnya kan saya taruh di sini.
Terus untuk deskmat ini saya pakai Tafgo. Ini juga beli di Jaknot, ntar linknya saya taruh di deskripsi, dan harga pas saya beli tuh segitu. Ini biar ya kelihatan clean aja gitu kan, dan nggak slip di bagian mouse-nya. Nanti kan kalau mau pakai mouse biasanya kalau di meja begini tuh kadang apa ya, jadi kurang respon gitu untuk mouse-nya. Jadi daripada beli mousepad yang kecil, ya sekali aja beli deskmat gitu kan. Terus untuk keyboard, kemarin tuh sempat bingung, ada keyboard dari Altec. Altec itu harganya lumayan, sekitar 400 waktu itu Altec-nya, cuman saya lupa tipe apa. Terus dari Logitech juga ada yang murah, cuman kayaknya kualitasnya kurang bagus, dan akhirnya nemu di Jaknot keyboardnya Xiaomi. Ini juga pernah dibahas di channel Bang Divi, nanti bisa coba cek aja di channel Bang Divi ya. Untuk harga itu 200.000, saya beli di Jaknot juga, tapi nggak tahu yang di e-commerce lain, bisa dicoba dicari. Cuma waktu saya beli di Jaknot ini tinggal satu stoknya, dan ya mungkin sekarang udah habis ya. Dan ini keyboardnya kayak begini. Untuk kualitasnya lumayan bagus, lumayan kokoh dibanding sama yang Logitech, karena di kantor juga pakai yang Logitech yang saya pengen beli itu ya 200.000, dan kualitasnya nggak sebagus ini ya. Dan dia juga udah punya shortcut di bagian atasnya dan numpad. Jadi memang agak, kalau di meja tuh agak lebar ya, karena dia ada numpad. Kalau misalnya yang biasa kan cuman segini lah, nggak tahu ini, tapi ya ada numpad ya nggak apa-apa lah. Dengan harga 200.000-an lumayan. Dan untuk mouse-nya ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu gimana-gimana. Dan ini bahannya juga kayak plastik gitu. Dan di sini ada baterainya satu, dan di keyboard juga sama, baterai satu. Dan dia pakai satu dongle, jadi ya lebih praktis aja gitu. Dan yang terakhir ya pasti laptopnya ya. Kenapa saya beli yang ini ya, pertama dari harga ya, 6 jutaan dapat RAM 16, storage 512, Core i7 kan, juga layarnya IPS, dan dia bisa 180 derajat begini ya. Dan dia juga punya fingerprint, jadi lebih enak aja gitu. Jadi buat login Windows tinggal pakai fingerprint aja, nggak usah masukin password. Oke, ini saya taruh di sini. Oke, oh iya, yang menarik karena dia nggak pakai charger biasa, dia itu kan chargernya USB Type-C ya. Jadi ini kita bisa pakai buat ngecas handphone juga. Kalau misalnya ini lagi nggak, misalnya ini saya lagi nggak pakai nih, jadi bisa saya pakai buat ngecas handphone, dan dia bisa buat fast charging Samsung ya. Jadi saya nggak perlu beli Samsung yang 25 watt buat ngecas si handphone Samsung yang saya pakai buat ngerekam ini. Jadi ya hemat budget lah ya. Jadi karena bawaan yang Samsung itu cuma 15 watt. Oke, ini saya masukin sini. Kabel HDMI-nya dicolokin. Oke, ini setup sederhana, dan tinggal login aja pakai fingerprint. Kalau MacBook kemarin tuh emang nggak ada fingerprintnya, karena ya udah lama juga kan. Dan pakai platform Windows ternyata lebih terintegrasi dengan saya yang pakai handphone Android. Jadi kayak mau transfer file itu bisa semacam kayak AirDrop ya. Kalau misalnya AirDrop itu kan cuma bisa ke Mac sama ke iPhone. Nah ini walaupun Androidnya bukan dari brand itu, bisa saya foto, saya bisa langsung kirim ke PC lewat Nearby Share. Kalau misalnya bahasa Indonesia namanya berbagi langsung ya. Nih tuh udah ada inbox, ketika dipilih langsung masuk ya, bisa langsung di open. Nah ini fotonya yang tadi. Atau mau kirim
file dari PC ke handphone itu bisa juga pakai nearby share, tinggal klik kanan send with nearby share. Nah, nanti ada aplikasi nearby share, dia search. Nah, ini taruh ini, saya adjust dulu biar lebih kelihatan. Nah, cuma saya agak gelap ya biar kelihatan ininya. Nah, ini ada ya nama perangkatnya, kita pilih dan di handphone langsung terima ya. Dan tuh langsung masuk ke handphone. Jadi ya buat kirim-kirim data pakai Windows juga ternyata lebih seamless sih. Jadi kayak kalau misalnya pakai Android ya bisa langsung share ke kabel, mirip-mirip iDrop. Cuman yang jadi problem saya buat aplikasi edit video ya. Jadi buat aplikasi edit videonya itu kan biasanya saya pakai Final Cut Pro. Nah, di Windows tuh nggak ada, dia kan cuma ada di Mac. Jadi ya alternatif pakai Adobe Premiere. Saya cuma belum terlalu pakai Adobe Premiere karena toolsnya itu banyak banget, menu-menunya itu banyak banget. Wah, kudu dipelajarin lagi. Dan sementara ini saya pakai CapCut atau Capcut ya. Itu lebih gampang dan secara interface itu mirip Final Cut Pro versi Lite atau iMovie gitu. Jadi tinggal drag and drop aja, terus shortcut keyboardnya juga agak mirip-mirip ya. Sementara sih pakai itu dulu. Nanti kalau misalnya yang lebih ke apa untuk edit yang serius mungkin pakai Adobe Premiere gitu. Tapi CapCut juga udah lumayan sih sebenarnya kalau buat konten yang pengen pengerjaan yang cepat ya gitu. Terus aplikasi-aplikasi sih, tapi karena kebanyakan saya pakai browser jadi ya di Chrome juga udah cukup sih sebenarnya. Jadi itulah cerita saya switch dari MacBook ke Windows ya. Meski dia punya kelebihan spek dibanding MacBook Air yang harganya 12 juta, tapi dia juga punya kekurangan buat saya itu adalah keyboardnya. Keyboardnya itu nggak enak dan trackpadnya juga kurang enak ya. Apalagi di bagian spasi itu, bagian spasi juga kurang enak. Tapi ya harga setengahnya MacBook, terus dapat spek double storage ya mau gimana kan ya, tahu diri aja lah. Jadi cukup sekian aja buat video kali ini, sampai ketemu di video lainnya ya. Dah.